Ternyata ada sesuatu yang jauh lebih rumit di balik RB22. 2026 adalah tahun yang sangat berbeda untuk Formula One. Regulasi berubah besar, mobil berubah, aerodinamika berubah. Dan yang paling menarik, Red Bull juga memulai era baru dengan power unit mereka sendiri bersama Ford. Artinya Red Bull tidak lagi hanya menjadi tim yang membeli dan menggunakan mesin. Mereka sekarang ikut menjadi produsen mesin. Secara teori ini bisa menjadi awal baru dari era baru. Tapi kenyataannya awal perjalanan mereka sangat sulit. Di Australia, Red Bull sudah menghadapi masalah. Hajar mengalami masalah power unit, kemudian Cina menjadi salah satu akhir pekan terburuk mereka. Verstappen juga menghadapi masalah teknis yang membuatnya gagal menyelesaikan balapan. Red Bull sendiri kemudian mengakui bahwa mereka memiliki kekurangan yang cukup signifikan pada mobil 2026 mereka. Tapi disinilah bagian menariknya. Kalau masalahnya hanya mesin, seharusnya mudah, ganti atau perbaiki mesin, selesai. Ternyata tidak, karena masalah terbesar RB22 justru terlihat berasal dari mobilnya sendiri. Masalah pertama, balance mobil. Dalam Formula One, mobil cepat bukan hanya tentang seberapa besar tenaga mesinnya. Mobil harus bisa memberikan kepercayaan kepada pembalap. Ketika pembalap masuk tikungan dengan kecepatan 250 atau 300 km per jam, dia tahu persis apa yang akan dilakukan mobil. Dan disinilah RB22 mengalami masalah. Mobil ini bisa sangat sensitif terhadap setup. Sedikit perubahan bisa membuat karakter mobil berubah. Satu kondisi membuat mobil terasa terlalu mendorong keluar tikungan. Ini disebut understeer. Tetapi ketika tim mencoba memperbaikinya, bagian belakang mobil justru bisa menjadi terlalu agresif. Dan itu membuat mobil semakin sulit diprediksi. Lauren Makis bahkan mengakui bahwa Red Bull mengalami masalah fundamental dan kesulitan menemukan operating window yang tepat untuk mobil mereka. Bayangkan seperti mengendarai mobil yang gripnya berubah-ubah, di satu tikungan terasa bagus, di tikungan berikutnya terasa buruk. Dan pembalap tidak benar-benar yakin apakah mobil akan memberikan grip atau tidak. Untuk pembalap seperti Verstappen, ini adalah mimpi buruk. Karena gaya mengemudi Max Verstappen sangat bergantung pada kepercayaan terhadap bagian depan mobil. Dia ingin bisa mengarahkan mobil ke apex dengan agresif. Tapi kalau bagian depan tidak memberikan respon yang konsisten, maka kehilangan senjata utamanya. Masalah kedua, aerodinamika. Ini mungkin bagian paling penting. Mobil F1 modern pada dasarnya adalah mesin pembangkit downforce. Semakin banyak downforce yang bisa dihasilkan tanpa menciptakan terlalu banyak drag, semakin cepat mobil melewati tikungan. Dan Red Bull selama era dominasi mereka terkenal sangat kuat dalam hal ini. Tapi regulasi 2026 mengubah semuanya. Desain mobil berubah, konsep aerodinamika berubah, dan Red Bull harus menemukan solusi baru. Masalahnya, konsep yang bekerja pada generasi sebelumnya tidak otomatis bekerja pada mobil baru. RB22 terlihat kesulitan menemukan kombinasi antara downforce, drag, dan balance yang ideal. Akibatnya, mereka bisa terlihat kompetitif di satu sirkuit, tetapi kehilangan banyak performa di sirkuit lain. Itulah sebabnya RB22 terasa seperti mobil yang potensinya sebenarnya ada, tetapi sulit dikeluarkan. Masalah ketiga adalah ban. Kita masuk ke masalah yang sering tidak terlihat oleh penonton biasa. Mobil bisa sangat cepat dalam satu lap, tapi kalau ban habis terlalu cepat, kecepatan itu tidak berarti banyak dalam balapan. Red Bull mengalami masalah tire degradation dan tire management. Artinya mereka tidak selalu bisa mempertahankan performa ban seperti yang mereka inginkan. Dan ini kembali ke masalah balance. Kalau mobil tidak seimbang, pembalap akan lebih banyak memberikan beban pada ban tertentu. Ban menjadi terlalu panas, grip turun, kemudian pembalap kehilangan waktu. Dan semakin lambat mobil, semakin agresif pembalap mencoba mengemudi. Akhirnya, ban semakin rusak. Ini menjadi sebuah lingkaran masalah. Mobil tidak balance, ban bekerja tidak ideal, grip turun. Pembalap semakin sulit mengendalikan mobil, dan lap time semakin menghilang. Masalah keempat, power unit baru. Kita bicara tentang sesuatu yang sangat bersejarah. Red Bull akhirnya membuat power unit sendiri bersama Ford. Ini adalah proyek besar. Dan tentu saja membangun mesin Formula One bukan pekerjaan sederhana. Power unit 2026 memiliki peran elektrifikasi yang jauh lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi Red Bull bukan hanya harus membuat mesin pembakaran yang kuat, mereka juga harus membuat sistem energi yang bekerja secara efisien.
Dan pada awal musim, reliability menjadi masalah. Beberapa masalah teknis membuat Red Bull kehilangan poin penting, jadi mereka menghadapi dua pekerjaan sekaligus, memperbaiki mobil dan memastikan mesin baru mereka bisa bertahan. Itu bukan pekerjaan kecil. Dan kemudian muncul masalah yang lebih menakutkan, rear wing. Pada pertengahan musim, Red Bull mencoba konsep rear wing eksperimental yang dirancang untuk memberikan keuntungan di lintasan. Secara teori, konsep seperti ini bisa memberikan keuntungan besar. Tetapi setelah beberapa insiden high speed, Verstappen bahkan menyebut desain wing tersebut sangat berbahaya. Red Bull kemudian memutuskan kembali menggunakan desain rear wing konvensional sambil menyelidiki masalah teknisnya. Dan ini menunjukkan satu hal penting, Red Bull sedang berada dalam fase development yang sangat agresif. Mereka tahu RB22 punya masalah, mereka tahu mereka tertinggal. Jadi mereka terus membawa solusi baru. Tapi dalam F1, setiap solusi selalu memiliki resiko. Karena memperbaiki satu masalah bisa menciptakan masalah baru. Lalu apakah RB22 benar-benar gagal? Jawabannya tidak sederhana itu. Karena justru beberapa bulan terakhir menunjukkan bahwa Red Bull mulai menemukan sesuatu. Setelah upgrade besar yang diperkenalkan mulai dari Austria, performa RB22 meningkat. Verstappen kemudian menjadi jauh lebih kompetitif. Bahkan ia berhasil mendapatkan beberapa podium. Dan pada GP Hungaria, Verstappen finish kedua dalam hasil yang cukup mengejutkan mengingat masalah balance RB22 yang masih ada. Jadi mungkin masalah Red Bull bukan karena mereka membuat mobil yang tidak punya potensi, masalahnya mereka membuat mobil yang sangat sulit untuk dioptimalkan. Dan itu perbedaan yang sangat besar. Inilah ironi RB22. Red Bull tidak kehilangan kemampuan membuat mobil cepat, mereka kehilangan kemampuan untuk membuat mobil yang mudah dipahami. Dan itu sangat berbahaya karena kalau tim tidak tahu apa yang terjadi pada mobil, tim nggak tahu upgrade mana yang benar-benar akan bekerja. Tim bisa membawa sayap baru, suspensi baru, lantai baru, bodywork baru, tapi kalau fundamental mobilnya masih sulit dikontrol, semua upgrade itu bisa menjadi percobaan mahal. Dan Red Bull sekarang harus memilih, apakah mereka terus mengembangkan RB22 atau mulai mengalihkan sumber daya untuk mobil 2027. Masalah terbesar RB22 bukan karena mobil ini tidak cepat. Masalahnya adalah Red Bull belum selalu bisa membuat mobil ini melakukan apa yang mereka inginkan. Dan mungkin itulah alasan mengapa RB22 terasa begitu aneh. Kadang terlihat sangat cepat, kadang terlihat biasa saja. Kadang Verstappen mampu bertarung di depan, dan di akhir pekan berikutnya, mereka bisa kehilangan banyak waktu. Itulah misteri RB22. Mobil ini bukan monster yang kehilangan kekuatan, mobil ini adalah monster yang belum sepenuhnya bisa dijinakkan. Dan sekarang pertanyaan tinggal satu, apakah Red Bull bisa menyelesaikan masalah RB22 sebelum musim 2026 benar-benar berakhir? Karena kalau mereka berhasil, jangan kaget kalau Max Verstappen kembali menjadi salah satu pembalap paling berbahaya di grid. Tapi kalau mereka gagal, mungkin 2026 akan dikenang sebagai musim ketika dominasi Red Bull benar-benar mulai berakhir.